Selamat pagi anak-anak kelas 4. Ibu Pauline berharap kalian masih bersemangat untuk belajar dan tetap bersukacita. Karena belajar atau sekolah itu adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu kalian tetap harus bersemangat dan mempergunakan kesempatan ini dengan baik karena ini adalah anugerah daripada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu Ibu sudah menceritakan tentang tokoh di Alkitab bernama Amos. Dia adalah seorang gembala domba dan juga pemungut buah ara di hutan yang dipakai oleh Allah untuk menegur orang-orang di bangsa Israel Utara yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, baik para pemimpinnya maupun juga para rakyatnya. Mereka menindas orang-orang miskin, orang-orang kaya memperlakukan orang-orang miskin dengan tidak adil. Nah, hari ini Ibu juga akan memberitahukan bahwa ada satu orang bernama Mika, yaitu seorang nabi yang juga dipakai oleh Tuhan untuk menegur umat Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perbuatan jahat mereka sama, yaitu mereka melakukan ketidakadilan, mereka tidak jujur, mereka menindas, mereka mengambil hak-hak orang miskin, dan banyak hal jahat lain yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masanya Mika. Lalu Mika merasa begitu prihatin dan dia tidak mau Allah marah terhadap bangsa Israel dan Allah menghukum bangsa itu. Dia tidak mau bahwa bangsa Israel harus mengalami penderitaan akibat hukuman daripada Allah. Sebetulnya wajar saja kalau Allah menghukum mereka, tapi Mika tidak mau kalau sampai bangsa Israel mengalami penderitaan akibat hukuman Allah. Oleh karena itu, Mika berdoa anak-anak. Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni bangsa Israel, memulihkan bangsa Israel, mengampuni perbuatan-perbuatan mereka. Mika beriman dan percaya bahwa dengan berdoa, dengan meminta kepada Allah, maka Allah akan mengampuni bangsa Israel dan memulihkannya. Wow, anak-anak, apa yang kita pelajari dari kitab Mika ini? Dari kitab Mika 7 ayat 12 sampai 20, sungguh-sungguh Mika berdoa kepada Allah, meminta pengampunan. Nah, Ibu mau kita juga peduli terhadap bangsa kita. Apa yang bisa kalian lihat dari bangsa ini? Apakah kalian melihat hal-hal yang tidak baik terjadi di bangsa ini? Nah, Allah mau kita juga peduli, kita berdoa kepada Allah. Jika kalian melihat ada hal-hal yang tidak benar atau ada ketidakadilan terjadi di bangsa ini, berdoalah kepada Allah. Mintalah agar Allah memulihkan, mengampuni, memulihkan, dan membuat orang-orang yang jahat tersebut bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu yang bisa kita pelajari dari Mika. Dia peduli terhadap bangsanya. Lalu kita juga bisa belajar terhadap lingkungan yang lebih kecil. Jika kita melihat di dalam keluarga kita, ada hal-hal yang kita rindu untuk diubahkan oleh Tuhan, berdoalah seperti Mika. Tuhan, pulihkanlah keluargaku. Tuhan, pulihkanlah sekolahku. Tuhan, ampunilah orang-orang di gerejaku. Ampunilah orang-orang di sekolahku. Atau apa saja yang Tuhan bukakan, yang Tuhan perlihatkan kepada kalian, hal-hal yang bisa kalian doakan dan kalian minta kepada Tuhan. Setiap pengharapan yang kita naikkan di dalam doa-doa kita, pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Karena setiap pengharapan yang baik itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berdoa untuk hal-hal yang buruk terjadi kepada orang lain, Tuhan tidak suka. Tapi kalau kita berdoa untuk hal-hal baik terjadi di dalam lingkungan kita, Tuhan suka dan Dia akan menjawab doa kita. Asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya. Nah, anak-anak, pikirkan lagi. Apa kerinduan kalian untuk keluarga kalian? Apa kerinduan kalian untuk sekolah kalian? Mungkin sekolah kalian ada bangunan yang rusak atau ada hal-hal yang perlu didoakan dan diperbaiki. Berdoalah. Misalnya rumah kalian juga di dalam keluarga kalian ada hal-hal yang kalian rindu sekali untuk diperbaiki oleh Allah. Berdoalah, karena doa kita akan mengubah segala sesuatu. Doa kita penuh kuasa, sama seperti Mika berdoa kepada Allah untuk bangsanya, maka Allah akan mendengar dan memulihkan bangsanya. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Jadilah Mika-Mika di keluarga kalian, di sekolah kalian, dan di gereja kalian, dan dimanapun kalian berada.
Tuhan Yesus memberkati.